Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai narasumber langsung yang terdampak erupsi Gunung Kelut di tahun 2014. Yuk ikutin keseruannya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara mengenai meletusnya Gunung Kelut di tahun 2014. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu untuk namanya? Oh ya, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Rizal, asal saya asli dari Kediri, tepatnya di Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo, Desa Maisan. Bagaimana kondisi Kediri saat letusan Gunung Kelut saat itu? Pada saat itu terjadi pada tahun 2014 ya Kak. Di daerah saya terjadi pada pukul setengah satu dini hari. Jadi dampak yang terjadi di daerah saya itu hanya berupa pasir yang halus. Jadi hujan pasir yang halus itu. Suaranya Suaranya itu kayak guntur hujan itu Kak. Padahal itu bukan guntur. tidak ada Jadi ledakan yang sangat keras enggak, gitu ya? pas waktu itu kan saya masih tidur. Jadi saya dibangunkan oleh ibu saya itu hanya terjadi kayak guntur-guntur hujan seperti itu, gemuruh hujan gitu. Cuman itu ya ledakan-ledakan dari Gunung Kelut tersebut. Apa dampak terberat yang Bapak rasakan? Kalau pas waktu itu, kalau dampak yang terberat itu ya mungkin banyak rumah-rumah warga yang terkena hujan pasir itu tadi. Terus ada rumah yang mungkin kurang kokoh atau gimana, tertimbun pasir yang banyak, ada beberapa yang roboh. Apakah ada bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan dari pemerintah pada waktu itu saya kurang tahu ya Kak. Soalnya mungkin dari RT atau kelurahan setempat itu hanya menyarankan untuk gotong royong untuk kebersihan bersama. Jadi semisal kayak pembersihan jalan atau mungkin rumah-rumah yang roboh itu warga-warga itu digerakkan untuk saling membantu. Meskipun erupsi lebih dari 10 tahun, apakah ada dampaknya untuk sekarang? Kalau sampai saat ini dampak yang terjadi sampai saat ini itu mungkin sudah tidak ada ya Kak. Karena ya itu tadi dampak yang terjadi di daerah saya hanya berupa hujan pasir. Jadi setelah hal itu terjadi warga sudah bergotong royong untuk bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih jalan. Dan itu pun juga mungkin memerlukan waktu 1 sampai 3 hari pun sudah selesai. Dari peristiwa itu, apakah ada pelajaran yang dapat diambil? Kalau pelajaran yang diambil mungkin menurut saya pribadi bisa untuk meningkatkan kewaspadaan atas terjadinya bencana alam. Karena ya itu tadi bencana alam itu tidak bisa kita sadari, maksudnya kita sadari datangnya kapan, terjadinya gimana, kan kita tidak tahu. Akan adanya hal itu kita bisa lebih mawas diri ya Kak ya. Kalau dari segi ekonomi, apakah ada dampaknya untuk sekarang? Untuk sekarang udah nggak ada ya Kak, karena udah 10 tahun silam. Mungkin udah nggak ada kalau sampai sekarang ini. Apakah masyarakat jadi lebih siap dalam menghadapi bencana? Ya, masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana karena dari pengalaman itu masyarakat akan tahu bahwasanya bencana alam itu datangnya kapan aja dan antisipasinya bagaimana. Masyarakat pun juga sudah punya pengalaman, jadi akan lebih bisa mempersiapkan diri untuk bencana alam yang mungkin akan terjadi. Ya semoga nggak ada lah ya Kak ya. Baik, terima kasih Pak Rijal Ya, karena sudah memberikan waktunya untuk diwawancarai mengenai meletusnya Gunung Kelut di tahun 2014. Semoga pelajaran ini dapat kita ambil untuk kita semua. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai meletusnya Gunung Kelut di 2014. Ya, Bisa diperkenalkan dulu untuk namanya dan asalnya dari mana? perkenalkan nama saya Pungki Merasari. Asal saya Jalan Sedoro, RT Jarjo.
Sebelumnya tinggal di sini sudah berapa tahun? Lebih dari 20 tahun. Bagaimana kondisi Madiun saat itu, saat terjadinya gunung meletus itu? Suasananya semakin gelap di saat abu vulkanik turun, dan di jalan-jalan itu banyak sekali pasir-pasir, di genteng-genteng juga banyak sekali pasir di pertengahan malam kayaknya, Apa dampak yang terjadi saat itu? yang merusak jalanan, banyak sekali pasir, atap-atap rumah, jadi semakin gelap. Sekolah-sekolah apakah diliburkan saat itu? Diliburkan. Oh iya. Apakah ada bantuan atau upaya dari pemerintah saat itu untuk warga sekitar? Ada bantuan dari pemadam kebakaran untuk menyemprot di jalan-jalan itu dan diberikan masker. Apa pengalaman yang paling diingat saat itu? Kita semua bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Dari peristiwa itu apa pelajaran yang bisa dirasakan? Pelajaran yang dapat diambil? Apakah lebih waspada dari Ya, lebih waspada. Jadi nanti jika ada lagi gunung meletus, kita sudah waspada, sudah ada BMKG dan juga pemerintah juga mengasih himbauan juga. Meskipun erupsi itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu, adakah dampak yang terjadi sampai saat ini? Tidak ada ya? Iya. Karena itu sudah lama. Karena itu kan sudah lama, Ya. jadi sudah aktif kembali, sudah nggak ada lagi. Kalau dari segi ekonomi, apakah ada pengaruhnya di jangka panjangnya? Sudah tidak ada, sudah normal kembali. Apakah masyarakat menjadi lebih siap menghadapi bencana? Sudah lebih siap lagi. Karena kan ada himbauan juga dan juga BMKG. Terima kasih banyak Ibu Pungki karena sudah menceritakan pengalamannya mengenai meletusnya Gunung Kelo di tahun 2014. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, sama-sama Mbak Ada. Ya.